Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Cayanggraini. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Prodi Manajemen, kelas A4 semester 6. Saya akan mempresentasikan sebuah bab di mana mata kuliahnya adalah studi kelayakan bisnis yang berjudul Metode Penilaian Investasi dalam Analisa Studi Kelayakan Bisnis. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu Time Value of Money? TVM atau Time Value of Money adalah penggambaran konsep di mana nilai mata uang saat ini lebih berharga daripada nilai uang di masa depan meskipun jumlahnya sama. Mengapa Time Value of Money penting? Secara umum, pemahaman terkait konsep TVM dapat membantu untuk membuat keputusan bisnis, berinvestasi, jual beli, dan hal penting lainnya dalam perbankan. Dalam prakteknya, TVM berkaitan erat dengan tabungan, investasi, dan daya beli di mana masa depan yang penuh ketidakpastian akan mendorongmu membuat perencanaan keuangan. Caranya tentu dengan menyiapkan tabungan dan melakukan investasi. Dengan begitu, kamu menjadi lebih siap dalam menghadapi kemungkinan inflasi yang berpengaruh pada daya beli. Mengapa Time Value of Money penting? Secara umum, pemahaman terkait konsep TVM dapat membantu untuk membuat keputusan bisnis, berinvestasi, jual beli, dan hal penting lainnya dalam perbankan. Dalam prakteknya, TVM berkaitan erat dengan tabungan, investasi, dan daya beli di mana masa depan yang penuh ketidakpastian akan mendorongmu membuat perencanaan keuangan. Caranya tentu dengan menyiapkan tabungan dan melakukan investasi. Dengan begitu, kamu menjadi lebih siap dalam menghadapi kemungkinan inflasi yang berpengaruh pada daya beli. Dengan kata lain, uang bukan hanya berfungsi sebagai alat pembayaran semata, tetapi mempunyai nilai lebih dalam melakukan perencanaan di masa mendatang. Konsep Time Value of Money. Sebagai dasar penting dalam keuangan, konsep Time Value of Money terbagi menjadi 3. Ketiganya didasarkan pada perubahan waktu dan cara melihat nilai mata uang. Adapun konsep Time Value of Money adalah sebagai berikut. Yang pertama, present value. Present value atau PV adalah nilai uang saat ini yang berpotensi dibungakan guna mendapatkan penghasilan lebih tinggi di masa mendatang. Yang kedua, future value. Future value atau FV adalah jumlah uang yang akan dihasilkan di masa mendatang dengan jumlah uang saat ini. Yang ketiga, annuity. Annuity atau anuitas adalah penghasilan tambahan yang diterima secara konsisten dalam interval waktu tertentu. Biasanya konsep ini digunakan oleh perusahaan asuransi. Rumus Time Value of Money. Time Value of Money dapat dihitung menggunakan rumus dari masing-masing konsep. Menghitung TVM berguna untuk memastikan bahwa investasi berjalan secara efektif. Namun sebelum itu, berikut ini beberapa istilah dari rumus yang perlu dipahami. Yang pertama, PV, Present Value atau nilai uang di masa depan. Yang kedua, FV, Future Value atau nilai uang saat ini. Yang ketiga, interest atau tingkat suku bunga. Yang keempat, N, interval tahun. Secara umum, konsep TVM yang dapat dihitung adalah present value dan future value. Adapun rumus Time Value of Money adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumus dan cara menghitung present value atau PV. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung present value. Present value sama dengan future value dibagi dengan 1 ditambah I dipangkatkan N. Contoh kasus untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut adalah contoh kasus dan cara menghitung present value. Contoh kasus, Ani ingin menabung di bank dengan tujuan memperoleh uang sebesar 50 juta dalam kurun waktu 3 tahun. Apabila suku bunga bank 5%, maka berapa jumlah uang harus disimpan di bank? Jawabannya, present value sama dengan future value dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N. 50 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,05 pangkat 3. 50 juta dibagi 1,157625.
Hasilnya adalah 43.186.813. Jadi, jika ingin mempunyai uang sebesar 50 juta dalam kurun waktu 3 tahun, uang yang harus ditabung di bank sekarang berjumlah 43.186.813. Yang kedua, rumus dan cara menghitung future value atau FV. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung future value. Future value sama dengan present value dikalikan 1 ditambah I dipangkatkan N. Contoh kasus. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut adalah contoh kasus dan cara menghitung future value. Contoh kasus, Ani menyimpan uang di bank sebesar 75 juta dengan suku bunga 5% per tahun. Berapa kira-kira total tabungan tersebut dalam 10 tahun ke depan? Jawabannya, future value sama dengan present value dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat N. 75 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,05 pangkat 10. 75 juta dikalikan 1,6289. Hasilnya adalah 122.167.500. Jadi, total tabungan yang terkumpul dalam 10 tahun ke depan adalah sebesar 122.167.500. Metode penilaian investasi. Yang pertama, payback period atau PP. Payback period mengukur waktu yang diperlukan untuk mengembalikan biaya awal investasi. Semakin singkat periode ini, semakin baik investasinya. Secara lebih detail, berikut rumus perhitungan payback period. Payback period sama dengan total biaya investasi dibagi dengan arus kas masuk tahunan. Contoh analisis payback period. Sebuah perusahaan berencana untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan pabrik baru. Biaya investasi proyek tersebut adalah 100 miliar. Arus kas masuk proyek tersebut diperkirakan sebesar 50 miliar per tahun. Payback period proyek tersebut adalah sebagai berikut. Payback period sama dengan 100 miliar rupiah dibagi 50 miliar rupiah per tahun sama dengan 2 tahun. Berdasarkan hasil analisis, payback period proyek tersebut adalah 2 tahun. Payback period yang singkat menunjukkan bahwa investasi tersebut layak untuk dilakukan. Yang kedua, internal rate of return atau IRR. IRR menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan nilai sekarang arus kas masuk dan keluar. IRR yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang berlaku menunjukkan investasi yang layak. Rumus perhitungan internal rate of return. Internal rate of return sama dengan arus kas masuk tahunan dikurangi arus kas keluar tahunan dibagi arus kas masuk tahunan. Contoh analisis internal rate of return. Sebuah perusahaan berencana untuk berinvestasi dalam proyek pengembangan aplikasi baru. Biaya investasi proyek tersebut adalah 50 miliar. Arus kas masuk proyek tersebut diperkirakan sebesar 20 miliar per tahun. IRR proyek tersebut adalah sebagai berikut. Internal rate of return sama dengan 20 miliar rupiah per tahun dikurangi 50 miliar rupiah dibagi dengan 20 miliar rupiah per tahun. Hasilnya negatif 1,5. Berdasarkan hasil analisis, IRR proyek tersebut adalah negatif 1,5. IRR yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang berlaku yaitu 10%, menunjukkan bahwa investasi tersebut sangat tidak layak untuk dilakukan. Yang ketiga, Profitability Index atau PI. PI membandingkan nilai sekarang arus kas masuk dengan biaya investasi. PI lebih besar dari 1 menandakan investasi yang layak. Rumus Profitability Index untuk penilaian investasi.
Profitability Index sama dengan nilai sekarang arus kas masuk dibagi dengan nilai sekarang biaya investasi. Contoh analisis Profitability Index. Sebuah perusahaan berencana untuk berinvestasi dalam proyek pembelian mesin baru. Biaya investasi proyek tersebut adalah 100 miliar. Arus kas masuk proyek tersebut diperkirakan sebesar 50 miliar per tahun. Profitability Index proyek tersebut adalah sebagai berikut. Profitability Index sama dengan 150 miliar rupiah dibagi 100 miliar rupiah sama dengan 1,5. Berdasarkan hasil analisis, Profitability Index proyek tersebut adalah 1,5. PI yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa investasi tersebut layak untuk dilakukan. Yang keempat, Accounting Rate of Return atau ARR. ARR menghitung tingkat pengembalian investasi berdasarkan laba bersih. ARR yang melebihi tingkat suku bunga menunjukkan investasi yang layak. Rumus perhitungan Accounting Rate of Return. ARR sama dengan laba bersih dibagi biaya investasi lalu dikalikan 100%. Contoh analisis Accounting Rate of Return. Sebuah perusahaan memiliki proyek yang menghasilkan laba bersih sebesar 20 miliar per tahun. Biaya investasi proyek tersebut adalah 100 miliar. ARR proyek tersebut adalah sebagai berikut. ARR sama dengan 20 miliar rupiah per tahun dibagi 100 miliar rupiah, hasilnya adalah 20%. Berdasarkan hasil analisis, ARR proyek tersebut adalah 20%. ARR yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang berlaku menunjukkan bahwa investasi tersebut layak untuk dilakukan. Yang kelima, Average Rate of Return atau ARR. ARR menghitung rata-rata tingkat pengembalian investasi selama periode tertentu. ARR yang melebihi tingkat suku bunga menandakan investasi yang layak. Rumus perhitungan Average Rate of Return. ARR sama dengan total laba bersih dibagi total biaya investasi lalu dikalikan 100%. Contoh perhitungan ARR, misalnya kamu investasi 10 juta dan setahun kemudian dapat keuntungan 2.500.000, maka ARR sama dengan 2.500.000 rupiah dibagi 10 juta rupiah kemudian dikalikan 100%, hasilnya adalah 25%. Kalau hasilnya positif artinya investasi kamu menguntungkan. Kalau negatif tandanya investasi kamu lagi nggak perform. Perbandingan metode penilaian investasi antara metode PI, IRR, dan NPV menggunakan pendekatan yang sama yaitu nilai waktu dari uang. Jika kita harus memilih di antara beberapa usulan investasi, maka metode NPV lebih baik dibandingkan metode PI. Karena dengan NPV kita menggunakan nilai absolut, bukan perbandingan seperti dalam PI. Jika kita harus memilih di antara beberapa usulan investasi, maka metode NPV lebih baik dibandingkan metode PI, karena dengan NPV kita menggunakan nilai absolut, bukan perbandingan seperti dalam PI. Jika kita harus memilih di antara beberapa usulan investasi, maka metode NPV memberikan hasil yang sama dengan penggunaan metode IRR. Jika aliran kas masuknya tidak normal, ada positif dan negatif. Jika aliran kas masuk positif, hasilnya sama. Jika metode IRR yang digunakan adalah metode incremental. Menilai proyek dengan net present value.
Pengertian net present value. Net present value adalah sebuah metode yang bisa digunakan untuk menilai atau mengevaluasi proyek investasi atau keputusan bisnis. Bisa dibilang NPV merupakan metode analisis keuangan dari bisnis untuk menilai proyeksi sebuah bisnis itu menguntungkan atau tidak. Proses evaluasi ini akan menentukan langkah bisnis atau investasi yang akan dijalankan ke depannya, supaya tidak ada dana yang sia-sia. Rumus untuk menghitung net present value. Kita perlu mengetahui rumus net present value untuk bisa menghitung NPV dari sebuah perusahaan sebagai langkah evaluasi bisnis atau investasi. Untuk memahami apa itu net present value, tentunya perlu mengetahui bagaimana cara menghitungnya, dan berikut ini rumusnya secara sederhana. NPV sama dengan nilai sekarang dari arus kas tahun pertama ditambah nilai sekarang dari arus kas tahun kedua dan seterusnya, kemudian dikurangi investasi awal. Rumus di atas pada dasarnya adalah rumus yang paling sederhana. Namun untuk bisa menghitung PV atau present value, berikut ini rumusnya. Present value sama dengan arus kas atau CF dibagi dengan 1 ditambah R pangkat N. Contoh kasus net present value atau NPV. Untuk bisa lebih memahami soal net present value ini, maka kita perlu melihat contoh menghitung net present value itu seperti apa. Misalnya perusahaan adidaya memiliki proyek bisnis dengan nilai investasi awalnya itu adalah 1 miliar rupiah untuk membangun proyek tersebut. Diperkirakan selisih arus kas yang bisa didapatkan pada periode pertama itu mencapai 1,3 miliar rupiah. Tingkat diskonto yang relevan misalnya adalah 10%. Jadi berapakah nilai NPV proyek tersebut? Kita tinggal masukkan saja rumus. Net present value sama dengan 1 miliar 300 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 1 dikurangi 1 miliar. 1 miliar 181.818.182 dikurangi 1 miliar. Net present value sama dengan 181.818.182. Dari nilai NPV di atas kita bisa tahu kalau nilainya itu positif, sehingga bisa dibilang kalau proyek tersebut memiliki prospek yang besar di masa depan. Contoh di atas merupakan perhitungan proyek atau bisnis yang memiliki satu cash flow saja yang sudah bisa diperkirakan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi metode penilaian investasi dalam analisa studi kelayakan bisnis. Saya Dita Cahyanggraini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.